Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 536. Ada kurang dari setengah menit sampai kelas resmi dimulai. Ketika Zhao Yanzi menyelinap masuk dari pintu belakang, teman sekelas Hao Ren berbalik untuk menatapnya. Kursus universitas biasanya dibagi antara kelas besar dan kelas ses kelas kecil. Beberapa kelas akan bergabung untuk kelas besar, dan kelas-kelas besar ini biasanya merupakan kursus pengantar atau wajib untuk program tertentu. Setiap program memiliki kelas kecil, dan kelas kecil ini biasanya merupakan kursus praktis seperti desain teknik yang memerlukan peralatan khusus. Kursus tahun pertama dan tahun kedua sebagian besar terdiri dari kursus pengantar, sehingga beberapa kelas akan digabung untuk mereka. Namun, kursus tahun ketiga dan keempat berfokus pada program individu, dan ada perbedaan dalam program. Oleh karena itu, bahan ajar akan berbeda, dan tidak banyak orang di setiap kelas. Para guru lebih ketat, jadi lebih sulit untuk tidak masuk kelas atau meminta orang lain duduk di sana. Karena itu, ketika Zhao Yanzi datang sekarang, seluruh kelas segera memusatkan perhatian mereka padanya. Hao Ren tiba-tiba mulai berkeringat. Apa yang dilakukan Zhao Yanzi di sini? Apakah dia pikir dia bisa kuliah di universitas kapan saja dia mau? Jika beberapa kelas mengambil kursus yang sama bersama, Zhao Yanzi mungkin bisa menyelinap masuk dan tidak menarik banyak perhatian karena orang-orang di kelas yang berbeda belum tentu akrab satu sama lain, tapi, pikirnya. Saat ini, semua orang tahu bahwa kecuali Lu Linlin dan Lu Lili, seharusnya tidak ada orang lain di kelas mereka yang menghadiri kuliah ini. Zhao Yanzi sedikit memerah ketika dia melihat bahwa semua orang menatapnya. Dia menyembunyikan buku pelajaran matematika kelas 9 di bawah ketiaknya dan berjalan ke Hao Ren sambil berpura-pura tenang. Pergi, pergi, pergi. Hao Ren berbisik padanya saat dia melambaikan tangannya untuk memberitahu Zhao Yanzi bahwa dia harus segera pergi. Namun, Zhao Yanzi tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Hao Ren dan duduk tepat di sebelah Hao Ren. Ketika Lu bersaudara melihat bahwa Sumu kecil telah datang, mereka segera memeras sedikit untuk memberi Zhao Yanzi ruang. Xie Yujia sedang duduk di barisan depan. Dia berbalik dan menatap Zhao Yanzi dan tidak tahu harus berkata apa. Dia bukan lagi presiden kelas, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal-hal ini yang berkaitan dengan menjaga ketertiban kelas. Presiden kelas saat ini Yurong menyaksikan dengan kosong ketika Zhao Yanzi mengambil tempat duduk di samping Hao Ren. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Pada saat itu, Old Man Sun yang bertanggung jawab atas mekanika struktural semester ini berjalan ke ruang kelas dengan handout di tangannya. Old Man Sun mengajar mereka teknik mesin semester lalu, jadi dia akrab dengan kelas ini. Ini juga kelas pertama yang dia ajarkan semester ini, jadi ingatannya tentang kelas masih jelas. Luar biasa, luar biasa. Kami memiliki 2 siswa baru di kelas ini, kata Old Man Sun sambil tersenyum ketika dia melihat sekeliling kelas. Para siswa lebih takut melewatkan kelas-kelas kecil semacam ini karena fakultas-fakultasnya cenderung lebih ketat. Instruktur akan benar-benar melihat untuk melihat siapa yang hadir daripada menjalankan daftar nama. Lu Linlin dan Lu Lili telah dipindahkan ke program teknik mekatronika, dan direktur program telah memberitahu semua instruktur tentang transfer para suster. Bahkan jika direktur program tidak mengatakan apa-apa, instruktur tahu bahwa saudara-saudara perempuan Lu adalah cucu perempuan dari wakil kepala sekolah, sehingga mereka akan memperlakukan mereka dengan baik karena tidak ada yang berani memberi mereka masalah. 32, 33, 34, Old Man Sun menghitung tetapi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ada satu orang lagi. Mahasiswa teknik cenderung tidak melewati kelas kecil, dan siswa lain biasanya tidak masuk. Siswa itu di sana, tolong lihat ke atas, kata Old Man Sun ketika dia melihat seorang gadis. Pada saat itu, gadis itu meletakkan kepalanya di atas meja dengan kedua tangannya di depan dahinya. Zhao Yanzi, yang duduk di sebelah Hao Ren, menatap tanpa daya. Old Man Sun melihat seorang gadis yang jelas-jelas terlihat lebih muda daripada murid-murid di sekitarnya. Kamu bukan siswa kelas ini, kan? Old Man Sun menatapnya dan bertanya. Ketika dia berbicara, dia berjalan menyusuri lorong tengah menuju bagian belakang kelas. Karena Zhao Yanzi terlihat sangat muda, bahkan lebih muda dari siswa tahun pertama yang baru saja mulai sekolah, Old Man Sun sangat curiga. Kursus untuk siswa tahun pertama dipilih dengan pengawasan langsung dari penasihat mereka,
sehingga mereka mungkin tidak akan memilih kursus tahun ketiga. Juga, Old Mansun telah melihat daftar pendaftaran untuk kelas ini. Selain Lu Linlin dan Lu Lili, semua siswa lain yang terdaftar berasal dari kelas 2. Zhao Yanzi menjadi gugup ketika dia melihat guru itu berjalan. Dia pikir kuliah di universitas lebih santai, dan para guru tidak akan memeriksa kehadiran. Dia tidak tahu bahwa dia akan terekspos begitu cepat karena menyelinap ke kelas Haoren. Zhao Yanzi ada di samping Haoren ketika dia memilih kelas, jadi dia sengaja menghafal jadwal kelasnya untuk hari ini. Dia pikir dia bosan juga, jadi kenapa tidak datang? Dia tidak pernah berpikir, tangan Zhao Yanzi ada di bawah meja, dan dia menarik pakaian Haoren, berharap dia akan membantunya. Namun, Haoren melihat ke bawah dan berpura-pura tidak tahu siapa dia. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini sendirian? Pikirnya. Hei, Zhao Yanzi cemas, dan dia menarik pakaian Haoren lagi. Namun, Old Mansun sudah berdiri di depannya sekarang. Siswa ini, program apa yang kamu ikuti? Patu Asun bertanya sambil menatap Zhao Yanzi. Hua. Seluruh kelas berbalik untuk melihat Zhao Yanzi, yang duduk di belakang kelas. Haoren telah membawa keindahan kecil, dan keindahan kecil ini ditangkap oleh Old Mansun. Wajah Zhao Yanzi memerah. Dia mengepalkan giginya dan berkata, aku di program matematika. Program matematika, Old Mansun telah mengalami banyak hal sehingga dia tidak mudah tertipu. Dia mengulurkan tangan ke buku teks yang dipegang Zhao Yanzi dan melihat sampul buku teks itu. Katanya matematika kelas 9. Wajah Zhao Yanzi menjadi sangat merah, dan Haoren tidak bisa menahan tawa. Luar biasa. Alasan seperti itu, pikirnya. Program matematika. Old Mansun menanyainya lagi. Tidak, ini, Zhao Yanzi sangat malu sehingga dia sedikit menciutkan lehernya. Kemudian, dia mendongak dan berkata, aku sedang les time. Tutor, dia bahkan berani mengatakan hal-hal seperti itu. Haoren tahu bahwa dia tidak bisa keluar dari situasi ini, jadi Haoren meletakkan tangannya di depan Zhao Yanzi dan hendak menjelaskan. Tanpa diduga, ketika Old Mansun melihat betapa kerasnya Zhao Yanzi mencoba untuk berbicara sendiri keluar dari masalah, dia tersenyum cerah bahwa lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. Zhao Yanzi mengingatkannya pada cucunya sendiri karena Zhao Yanzi berdalih namun cemas. Semua orang di kelas terkejut dan berpikir, Old Mansun, yang dikenal keras, tersenyum. Oke, kamu bisa tinggal di sini, tapi kamu harus memperhatikan di kelas. Kamu tidak boleh berisik dan berisik. Old Mansun mengembalikan buku teks itu kepada Zhao Yanzi dan berjalan kembali ke podium. Para siswa di kelas memandang Old Mansun dengan kaget. Zhao Yanzi jelas tidak ada di sini untuk mendengarkan kelasnya. Ding, 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 bel resmi mulai berjalan. Hari ini adalah sesi pertama untuk mekanika struktural. Kamu semua telah belajar teknik mesin semester lalu, jadi kedua kursus ini sebenarnya terkait dengan yang sebelumnya menjadi yayasan. Old Mansun membalik membuka handoutnya dan mulai menggambar di seluruh papan tulis dengan spidol hitam. Dia tidak peduli apakah Zhao Yanzi ada di kelasnya atau tidak. Hei, Saudara Ren. Ini luar biasa. Zhou Liren berkata sambil memutar kepalanya dan menggunakan pena untuk menyodok Haoren. Zhao Yanzi menyentuh pipinya yang terbakar, dan dia menghela nafas karena dia tahu bahwa dia telah lolos dari masalah. Xie Yujia berbalik dan menatap Haoren dan Zhao Yanzi. Dia juga tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Perhatikan di kelas. Haoren menggunakan kedua tangannya untuk membalikkan kepala Zhou Liren. Zhao Yanzi terkejut dan tidak berani berisik di kelas Haoren. Dia membuka bukunya dan membacanya dengan tenang. Dia hanya ingin merasakan suasana kelas universitas dan melihat bagaimana Haoren seperti di kelas. Dari apa yang dia lihat sekarang, kelas universitas sangat mirip dengan yang di sekolah menengahnya. Namun, dia tidak mengerti sepatah kata pun yang dikatakan instruktur di depan kelas. Sebenarnya, itu tidak terlalu berbeda karena dia juga tidak mengerti apa-apa di sekolah menengah. Waktu berlalu dengan lambat. Xie Yujia berbalik lagi dan melihat seberapa baik dan tenang Zhao Yanzi berperilaku saat dia duduk di sebelah Haoren. Xie Yujia merasa agak cemburu. Ding, ding, ding. 2 kelas sudah berakhir. Old Mansun mulai merapikan handoutnya dan meninggalkan ruang kelas. Hualalala. Semua siswa berkumpul di barisan belakang. Haoren, siapa cantik kecil ini? Wow, sangat lucu. Siapa namanya? Semua orang menatap Zhao Yanzi,
yang duduk di sebelah Hao Ren, dengan rasa ingin tahu. Zhao Jiayi dan teman-teman telah melihat Zhao Yanzi beberapa kali, tetapi banyak teman sekelas mereka tidak tahu siapa Zhao Yanzi. Namun, Zhao Yanzi sekarang sangat berani sehingga dia membuat identitas palsu dan datang ke kelas kecil untuk bersama Hao Ren. Ketika semua orang memusatkan perhatian mereka padanya, Zhao Yanzi bergegas untuk menyingkirkan buku pelajarannya. Zhao Yanzi masih di kelas 9. Meskipun orang tidak bisa mengatakan bahwa dia masih anak-anak, dan dia hanya beberapa tahun lebih muda dari Hao Ren, sosok dan penampilan Zhao Yanzi masih sangat muda. Dibandingkan dengan Zhao Yanzi, para mahasiswa semuanya sudah tua. Tunangan. Zhao Yanzi tiba-tiba serius. Dia memegang lengan Hao Ren dan mengucapkan kata itu perlahan. "Lo," para siswa tiba-tiba sangat bersemangat, tetapi tidak ada yang percaya padanya. Dia bisa saja mengatakan pacar, yang lebih bisa dipercaya. Semua orang tahu bahwa Hao Ren dan Xie Yujia adalah pasangan. Keindahan kecil ini harus melakukan ini dengan sengaja karena dia adalah sepupu kecil Hao Ren. Wajah Zhao Yanzi menjadi merah padam ketika dia melihat bahwa mereka tidak mempercayainya. "Oke, baiklah. Hentikan keributan ini." Hao Ren menggunakan kedua tangannya untuk mendorong kerumunan. Dia mengatakan ini kepada teman-teman sekelasnya tetapi juga Zhao Yanzi. "Sepupu kecil, apakah kamu punya pacar? Kamu bersekolah di mana?" Orang-orang melihat betapa lucunya Zhao Yanzi, jadi mereka semua mulai bertanya padanya. "Tunangan. Tunangan." Zhao Yanzi berteriak sambil menggertakkan giginya. Itu hampir merupakan refleks terkondisi sekarang dari cara dia berbicara. Dia harus memastikan bahwa semua orang tahu identitasnya sehingga Hao Ren tidak bisa terlibat dalam hubungan lain di universitas. Senior Hao Ren. Seorang mahasiswa baru berjalan ke kelas tepat ketika para siswa berteriak-teriak. "Konselor, Tuan Yue, ingin kamu pergi ke kantornya." Bab 537. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Hao Ren tampak melewati semua orang dan melihat seorang lelaki berwajah cerah berdiri di pintu masuk. Dia tampak bersih, dan senyumnya ramah. Dia adalah tipe orang yang tidak akan curiga tetapi juga tidak terlihat lemah. Xie Yujia, yang membereskan barang-barangnya di depan kelas, sedikit terkejut ketika dia melihat pria ini juga. Dia punya kesan tentang pria ini. Beberapa hari yang lalu, dia melihat pria ini memimpin teman-teman sekelasnya selama pelatihan militer kampus. Malina mengatakan bahwa pria ini sangat tampan dan ingin mengejarnya. Itu membuat Xie Yujia memarahinya karena terlalu menyukai cowok yang berbeda. Dia tidak berharap orang ini ada di program mereka. Ini pria tampan itu." Malina, yang oleh Xie Yujia, menyentuh Xie Yujia. Hao Ren berjalan ke pintu masuk dari belakang kelas. "Bapak, Yue mengirimku untuk menjemputmu. Aku akan pergi denganmu, senior." Orang ini berkata dengan sopan. "Oke," Hao Ren mengangguk. Proporsi pembudidaya naga jauh lebih tinggi di kelas mahasiswa baru ini dibandingkan dengan sebelumnya. Banyak pembudidaya muda telah mendaftar di East Ocean University, dan orang ini yang datang untuk menjemputnya juga memberikan cahaya yang hanya ditemukan pada pembudidaya naga. Putih. Naga unsur logam. Meskipun Hao Ren menggunakan token inspekturnya untuk melihat dunia yang terakhir, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya orang ini terkadang cerah dan kadang redup. Bahkan token tidak dapat menentukan kerajaannya. Ketika Zhao Yanzi melihat bahwa Hao Ren dipanggil ke kantor penasihat, dia merasa sedikit bersalah karena dia pikir itu adalah kesalahannya untuk datang ke kelasnya tanpa izin, dan seseorang melaporkannya ke sekolah. "Lin, Lily, aku akan memperlakukan kalian dengan es krim." Tiba-tiba Zhao Yanzi berkata. Dia mendapat masalah sekali lagi, jadi Zhao Yanzi dengan cepat mencoba untuk menyuap Lu Linlin dan Lu Lily. "Tentu. Saudari Lu tampak sangat senang karena Zumu kecil mereka akan memperlakukan mereka dengan es krim, dan tidak ada alasan untuk menolak." Beberapa orang merasa sangat disayangkan ketika mereka menyaksikan kecantikan kecil, Zhao Yanzi, berjalan pergi dengan saudara Lu yang cantik. Yang lain merasa marah dan berpikir, berapa banyak gadis cantik di sisi Hao Ren. Hao Ren dan lelaki itu tidak mengatakan sepatah kata pun saat mereka berjalan menuju gedung administratif. Para kultivator yang Hao Ren tidak bisa mengidentifikasi ranah mereka mungkin kuat, atau mereka memiliki harta dharma khusus. Hao Ren tidak bisa memastikan apakah orang ini terhubung dengan Yue Zilong atau tidak. "Senior, nama aku Suke. Aku juga dari SMA North City First," siswa tahun pertama ini tiba-tiba berkata ketika mereka melewati jalur yang menghubungkan gedung akademik D dan gedung akademik E.
Oh, bagaimana ujian tahun ini? Tanya Haoren. Karena orang ini tidak mengungkapkan identitas naganya, Haoren hanya mengobrol tentang beberapa topik lain. Ujian tahun ini cukup bagus. Tingkat pendaftaran universitas tingkat pertama sekolah menengah adalah sekitar 70%, jawab Suke. Oh, Haoren mengangguk. Sepertinya kualitas pengajaran di SMA North City First cukup bagus. Baik City North maupun Lingzhou adalah sekolah terbaik di East Ocean City, jadi penampilan siswa mereka di ujian masuk universitas sangat bagus. Tingkat pendaftaran tahun kamu juga cukup bagus, bukan? Tanya Suke. Kelas lulus kami, Haoren berpikir sejenak. Tingkat pendaftaran universitas tingkat pertama juga sekitar 70%, dan ada beberapa orang yang datang ke East Ocean University. Aku di kelas 10 ketika kamu mengikuti ujian masuk universitas, kata Suke. Oh, Haoren mencoba mencari kenangan Suke tetapi tidak dapat menemukan banyak. Dia sibuk belajar di kelas 12 dan tidak terlibat dalam banyak ekstrakurikuler. Juga, ada 2 nilai di antara mereka, jadi Haoren tidak tahu banyak siswa di kelas 10. Namun, memori Haoren cukup bagus. Dia samar-samar mengingat pemula Suke adalah tempat pertama dalam perlombaan selama permainan atletik sekolah mereka ketika dia berada di kelas 12, dan itu membuat Suke terkenal di sekolah. Siswa kelas 12 tidak berpartisipasi dalam pertandingan atletik, jadi Haoren hanya mendengar tentang Suke dari diskusi siswa kelas bawah di kafetaria dan melihat namanya di papan pengumuman. Sepertinya setelah pertandingan atletik, Suke menjadi anggota resmi tim lintasan dan lapangan di sekolah, tetapi Haoren harus belajar untuk ujian masuk universitas pada waktu itu, jadi dia tidak lagi berpartisipasi dalam pelatihan dan telah pensiun dari itu tim. Pelatih kami untuk balapan jarak jauh, pelatihku, sering membesarkan kamu selama percakapan, lanjut Suke. Apa yang dia katakan? Tanya Haoren. Dia mengatakan bahwa keahlianmu sangat bagus. Jika kamu tidak pensiun dari tim di kelas 12, kamu bisa memenangkan kejuaraan provinsi, kata Suke. Haoren menatapnya dan tersenyum. Dari hanya percakapan ini, sepertinya siswa junior ini mengungkapkan kekagumannya pada seniornya. Perlombaan jarak jauh adalah spesialisasi dari City North First High School. Haoren telah berlatih untuk balapan jarak jauh di sekolah menengah, jadi dia dengan cepat direkrut ke tim sekolah setelah dia masuk sekolah menengah. Namun, pelatihan membutuhkan banyak waktu dan energi. Haoren ingin memastikan kesuksesan dalam ujian masuk universitas, jadi dia pensiun dari tim di kelas 12. Kata-kata Suke membuatnya sedikit bernostalgia, dan ingatan masa SMA-nya membanjiri pikirannya. Tiba-tiba, dia merasa bisa lebih dekat dengan junior ini jika bukan karena identitasnya sebagai pembudidaya naga. Aku tidak bisa percaya bahwa senior tidak hanya bagus dalam berlari tetapi juga hebat dalam berkultivasi, kata Suke dengan nada yang sama. Haoren melambat dan menatapnya. Inspektur level 3, Komandan Jenderal Laut Timur, bulungan bayangan pedang cahaya memecah, dan kamu bahkan memiliki binatang iblis level 2. Senior, kamu benar-benar luar biasa, lanjut Suke. Nada hormatnya tidak berubah dan masih tampak sangat tulus dan antusias, tetapi Haoren tiba-tiba meningkatkan pengawalnya. Jika dia tidak mulai berkultivasi, dia tidak akan tahu bahwa juniornya adalah seorang kultivator, naga unsur logam yang sangat langka dan milik klan naga paling misterius. Suhan sangat kuat, dan itu mungkin karena dia memiliki garis keturunan naga unsur logam di dalam darahnya. Meskipun Qin Shaoyang itu tidak lemah, dia tidak ada di klannya. Kalau tidak, dia tidak akan pergi dan menjadi inspektur. Dia bahkan telah diturunkan jabatannya oleh kuil Dewa Naga dan dikirim ke tempat terpencil di barat laut. Suke ini adalah naga elemental logam murni kedua yang telah bertemu Haoren. Mengapa kamu ingin masuk ke Universitas Laut Timur? Haoren bertanya kepadanya. Tidak masalah kemana aku pergi. Mendapatkan identitas manusia biasa berarti bahwa aku harus berkultivasi di dunia fana, kata Suke dengan sangat tenang, tapi aku masuk ke program rekayasa mekatronika di East Ocean University menjadi aku ingin lebih dekat dengan kamu. Petik 2. Dia terdengar masuk akal dan langsung, tidak berbohong atau salah informasi sama sekali. Namun, Haoren merasakan kepercayaan dirinya yang luar biasa dan sedikit khawatir. Untuk mendekati aku, Haoren berhenti berjalan. Dia berdiri di depan gedung administratif dan memandang Suke. Senior, Tuan Yue masih menunggu di lantai atas. Suke menatap Haoren dan berkata, apa yang kamu maksud dengan mendekatiku? Haoren terus menanyainya. Ini perintah tuanku.
Namun, aku sudah tertarik pada kamu. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, kamu dapat berkultivasi ke tingkat gen. Dengan kecepatan itu, kamu sepertinya bisa berkultivasi lebih cepat dari kami, naga elemen logam. Suke mengulurkan tangannya dan menunjuk ke dirinya sendiri. Aku berusia 18 tahun. Aku mulai berkultivasi sejak aku masih 1. Sudah 17 tahun, dan wilayah aku hanya mencapai tingkat Dui tingkat menengah. Tingkat Dui tingkat menengah, Hao Ren diam-diam terkejut. Jika Suke memasuki ujian umum kuil naga dewa, ia akan menjadi kandidat yang kuat. Jika dia menggunakan harta karun yang tepat, dia akan dengan mudah menjadi inspektur resmi. Namun, menurut Suhan, proporsi pembudidaya tingkat Qian dan tingkat Kun di antara naga unsur logam sangat tinggi, hampir 50%. Mereka mungkin memiliki ritme budidaya sendiri. Itulah mengapa level Dui tingkat menengah mereka mungkin sedikit berbeda dengan tingkat Dui tingkat menengah normal. Namun, kamu telah mencapai level gen tingkat menengah dalam setahun, tetapi tubuhmu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Itulah sebabnya tuanku memerintahkanku untuk masuk ke Universitas Samudra Timur dan mengambil gulir bayangan pedang bayangan cahaya darimu sehingga kami dapat memeriksanya dengan seksama. Suke terus berkata. Dia tidak berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali. Meskipun dia terdengar tulus, itu karena kepercayaan yang sangat. Dan Suke berjalan lebih dekat ke Hao Ren, teknik pedang air mistik, gulungan yang diberikan Raja Naga Tua dari Lautan Timur kepada kamu, milik kami, klan naga unsur logam. Aku telah menerima pesanan untuk mendapatkannya kembali juga. Hao Ren berdiri di tempat yang sama. Dia melihat bahwa Suke mendekatinya tetapi tidak bergerak sedikitpun. Teknik pedang air mistik adalah rahasia besar, dan bahkan kuil Dewa Naga tidak tahu apa-apa tentang itu. Faktanya, Zhao Kuo bahkan tidak tahu banyak tentang itu. Namun, Suke entah bagaimana tahu keberadaannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu perlu membawaku ke Tuan Yue? Hao Ren berjalan mendekatinya dan bertanya. Oh, benar. Suke melangkah ke gedung administrasi. Hao Ren mengepalkan tinjunya erat-erat dan berjalan ke gedung administratif bersama Suke. Senior, hanya kamu dan aku yang tahu tentang teknik pedang air mistik. Jika orang ketiga tahu, itu akan menyebabkan banyak masalah. Suke memperlambat langkahnya dan berbisik kepada Hao Ren. Hao Ren meliriknya dan berpikir, perangkat teknik pedang air mistik pastinya bukan sesuatu yang sederhana. Itu mungkin sebenarnya bukan milik klan naga unsur logam, tapi banyak kekuatan pasti akan memangsa itu jika kata-kata keluar. Bahkan kuil Dewa Naga mungkin campur tangan. Baru saja, Tuan Yue sudah berbicara dengan aku. Poin utamanya adalah bahwa apapun yang terjadi, dia tidak mengizinkan aku untuk bertarung dengan kamu. Bagaimanapun, senior, kamu adalah inspektur di kuil Dewa Naga. Dia juga tidak mengizinkan klan naga unsur logam untuk mengambil tindakan sendiri, kata Suke saat dia berjalan menaiki tangga. Dari nada bicaranya, dia masih tulus dan sepertinya tidak menyembunyikan apapun. Lu Qing adalah sesepuh inti dari Istana Naga Lautan Timur. Yue Zilong adalah wakil kepala Master Kuil Dewa Naga. Su Han adalah inspektur tingkat Qian. Sister Xie adalah murid dari seorang pembudidaya rilem formasi jiwa. Zhao Yanzi adalah putri Laut Timur. Oh, ada juga si kembar, dan mereka tampaknya kuat. Suke menghitung jari-jarinya sambil berjalan menaiki tangga. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri dan menentukan apakah dia harus melawan Hao Ren. Namun, dari seberapa langsung dia, sepertinya dia tidak peduli apakah Hao Ren tahu tentang rencananya atau tidak. Mungkin, tuan orang ini adalah Raja Iblis. Hao Ren tiba-tiba memiliki pemikiran seperti itu. Kami di sini. Tiba-tiba Suke berhenti di depan kantor. Itu adalah kantor penasihat program teknik mekatronika. Di pintu, ada papan nama. Senior, kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Suke memberi Hao Ren senyum santai dan berjalan menuju tangga. Bab 538. Ketika Hao Ren memasuki kantor, Yue Zilong sedang meninjau informasi siswa di mejanya. Dia tampaknya berusia 27 tahun, tetapi Hao Ren tidak akan pernah memperlakukannya sebagai seorang pemuda. Kuil Dewa Naga ada di sana untuk memerintah seluruh suku naga. Sebagai salah satu dari 9 wakil penguasa kuil dan pemupuk puncak tingkat Qian, otoritas dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Duduk. Melihat Hao Ren masuk, Yue Zilong menunjuk ke kursi. Kantor Yue Zilong dibagikan dengan beberapa penasihat lainnya di sekolah. Itu tidak seluas kantor Su Han.
Karena para penasihat sering harus berbicara dengan para siswa, ada kursi tamu di sebelah setiap meja. Hanya ada Yue Zilong di kantor, dan penasihat lainnya jelas keluar. Kantor program rekayasa mekatronik berada di lantai 3, dan Su Han juga di lantai 3. Namun, yang terakhir memiliki kantor independen. Kantor kepala sekolah dan wakil kepala sekolah berada di lantai 6 dan memiliki lebih banyak ruang. Yue Zilong yang paling kuat memiliki kantor terkecil dan posisi terendah. Kontras antara dunia fana dan dunia kultivasi terlihat jelas. Kamu tampil sangat baik selama ujian umum kuil naga dewa, kata Yue Zilong kepada Hao Ren sambil tersenyum. Dia menjaga kerendahan hatinya ketika direktur program memperkenalkannya kepada para siswa, yang membuat Hao Ren agak tidak yakin tentang seluruh situasi. Aku beruntung, kata Hao Ren sambil duduk. Kamu berhenti setengah jalan dalam ujian umum, tapi kami masih mempromosikanmu ke inspektur level 3. Apakah kamu tahu mengapa? Tanya Yue Zilong. Setelah berhenti selama setengah detik, dia menambahkan, itu karena kami melihat potensi kamu. Mendengar ini, Hao Ren tiba-tiba merasa seperti ini Yue Zilong benar-benar seperti seorang penasihat. Sekarang, 3 orang di kota ini tahu identitas asliku. Satu adalah kamu, satu adalah Su Han, dan yang lainnya adalah Suke. Bahkan Lu Qing tidak tahu apa-apa, Yue Zilong melanjutkan. Apa yang harus aku memanggil kamu? Tanya Hao Ren. Kamu bisa memanggil aku Tuan Yue karena identitas aku yang lain harus tetap tersembunyi, kata Yue Zilong secara langsung. Oke, Tuan Yue, Hao Ren berbicara kepadanya sesuai dan tahu bahwa ini adalah cara untuk bergerak maju. Klan Naga Lautan Timur semakin mengandalkanmu. Klan Naga Unsur Logam juga memperhatikanmu. Kami, Kuil Dewa Naga, tidak punya alasan untuk mengabaikanmu. Su Han memiliki hubungan yang baik dengan kamu, dan dia juga inspektur paling kuat di kuil. Yue Zilong menghadapi Hao Ren dan menjelaskan lebih lanjut. Hao Ren bisa merasakan bahwa posisi Su Han di kuil Dewa Naga sangat tinggi, dan sekarang dikonfirmasi oleh wakil guru kuil. Su Han akan menjadi naga langit berikutnya, dan kau adalah inspektur pendampingnya. Kami harus memberi kamu rasa hormat yang layak kamu dapatkan, kata Yue Zilong. Hao Ren mengangguk. Itu Suke. Ada apa dengan dia? Petik 2. Beberapa ratus inspektur mengendalikan kehidupan dan kematian manusia, dan kepala kuil, serta 9 wakil kepala kuil, mengatur kehidupan dan kematian para inspektur. Namun, aura Yue Zilong tidak dirilis sama sekali. Hao Ren tidak merasakan tekanan yang terlalu kuat. Namun, Hao Ren berpikir bahwa Suke pasti merasakan kekuatan Yue Zilong sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan rasa takutnya pada Yue Zilong. Klan Naga Unsur Logam memiliki anggota paling sedikit tetapi kekuatan terkuat. 4 klan Naga Laut tidak mau menerima yurisdiksi kuil Dewa Naga, dan begitu juga klan Naga Unsur Logam. Struktur klan Naga Unsur Logam berbeda dari klan Naga Unsur lainnya. Oh, Hao Ren menjadi tertarik. Su Han tidak pernah menyebutkan struktur klan Naga Unsur Logam kepadanya sebelumnya. Kayu, air, api, tanah. Keempat klan naga unsur ini mengadopsi sistem keluarga yang stabil. Pusat-pusat otoritas adalah Istana Naga, dan para penatua adalah menteri yang membantu Raja Naga dalam mengelola Istana Naga tetapi tidak dapat mengganggu warisan. Namun, klan naga unsur logam mengadopsi sistem master murid. Setelah anak naga unsur logam lahir, dia akan dijemput oleh seorang penatua 3 bulan setelah kelahiran. Petik 2. Naga unsur logam tidak memiliki Istana Naga dan tidak diperintahkan oleh Raja Naga. Para master dapat membawa murid-muridnya untuk berkultivasi di hutan belantara, tinggal di kota, atau berlatih di berbagai tempat berbahaya. Pengalaman kultivasi sepenuhnya tergantung pada tuannya. Dalam proses ini, naga unsur logam hanya memiliki tuan dalam kehidupan mereka dan tidak memiliki orang tua. Dalam proses ini, jika naga unsur logam tidak tumbuh dan mati, dianggap bahwa mereka tidak pernah dilahirkan. Para tuan yang kehilangan murid-muridnya tidak harus memikul tanggung jawab apapun, dan mereka hanya perlu menunggu anak yang baru lahir dan mendapatkan murid baru. Para murid yang bisa mencapai level kun akan dianggap dewasa dan dapat hidup mandiri dari tuannya. Ketika mereka mencapai tingkat kian, mereka akan memiliki kemampuan untuk merekrut murid. Yue Zilong perlahan mengatakan hal-hal ini. Semakin kuat para murid, semakin kuat pengaruh para tuan. Tanpa cinta orang tua, naga unsur logam akan berkultivasi lebih rajin. Hao Ren mengerti apa artinya ini. Tapi, tidak pernah tahu siapa orang tua mereka.
Bukankah itu menyedihkan? Pikir Hao Ren. Apakah kamu berpikir tentang orang tua? Tanya Yue Zilong. Hao Ren tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Wakil guru kuil ini dengan mudah menebak pikirannya. Naga unsur logam bisa tahu siapa orang tua mereka, tetapi ada syarat, yaitu mereka harus mencapai puncak tingkat Qian, kata Yue Zilong perlahan. Peak Qian level. Jika mereka tidak bisa mencapai puncak tingkat Qian, mereka tidak akan pernah tahu siapa orang tua mereka. Hao Ren memahaminya sekarang. Puncak Qian level, naga langit, Su Han, naga logam unsur, menggabungkan hal-hal ini, Hao Ren tiba-tiba memiliki kesadaran. Su Han punya alasan sendiri di balik sikap kultivasinya yang gila. Su Han dibesarkan oleh Penatua Xingyue dari klan Naga Lautan Timur. Penatua Xingyue bukanlah naga unsur logam, jadi dia tidak memiliki semua aturan itu. Sekarang Su Han memiliki identitas yang mempesona, mungkin orang tuanya mungkin sudah memperhatikannya. Su Ke ini, tuannya adalah tuan gua dari Gua Tai di Gunung Zhongnan, dan Gua Tai adalah salah satu dari 5 gua besar. Tuannya memiliki selusin murid. Kecuali murid baru, Su Ke, yang lain semuanya telah mencapai tingkat Qian dan membentuk pasukan mereka sendiri. Yue Zilong membawa topik kembali. Arti dari pernyataan ini adalah bahwa Tuan Su Ke adalah sosok tangguh yang tidak ingin dipancing oleh kuil Dewa Naga dengan mudah. Seperti Zheng Yitao pada masa itu, kekuatan di belakang Su Ke juga kuat. Namun, Su Ke berbeda dari Zheng Yitao. Dia hanya seorang murid dari guru Gua Tai yang memiliki banyak tuan. Dia tidak manja, jadi dia tidak memiliki kesombongan seperti itu. Sebaliknya, karena ranah Su Ke sangat rendah, jika dia mati, tuannya tidak akan hancur hati. Kelangsungan hidup yang terkuat. Ini adalah aturan dasar dari naga unsur logam. Karena ini adalah masalahnya, Tuan Su Ke bukanlah Raja Iblis yang ingin dilacak Yue Zilong, dan tuannya tidak di East Ocean City. Akhirnya, aku akan berbicara tentang misiku. Yue Zilong menatap Hao Ren. Menurut informasi yang diperoleh oleh kuil Dewa Naga, ada Raja Iblis di East Ocean City baru-baru ini. Aku tahu bahwa kamu memiliki binatang setan transformasi rilem dengan kamu, jadi aku curiga bahwa Raja Iblis ini terkait dengan itu. Melihat ekspresi Hao Ren yang bingung, Yue Zilong mendorong kacamatanya yang berbingkai perak dan berkata, kamu tidak perlu menutupinya. Kami telah menyelidiki binatang iblis ini, Zhen Chongming. Itu berasal dari Lautan Iblis dan merupakan murid Qiu Niu. Tapi karena Qiu Niu pergi ke Istana Sembilan Naga, itu datang di darat. Kamu tidak akan menangkap Zhen Chongming, kan? Hao Ren menyipitkan matanya dan menatap Yue Zilong. Zhen Chongming adalah murid Qiu Niu. Bahkan klan Naga Lautan Barat tidak berani menyinggung perasaannya. Namun, ini tidak berarti bahwa kuil Dewa Naga tidak akan berani menyentuhnya. Dengan kekuatan kuil Dewa Naga, mungkin bagi mereka untuk memborgol Zhen Chongming menggunakan alasan membantu Qiu Niu untuk mendisiplinkan muridnya. Mereka bisa menunggu sampai Qiu Niu keluar dari Nine Dragon Palace sebelum mengembalikan Zhen Chongming. Meskipun Zhen Chongming memiliki temperamen yang buruk, dia memperlakukan keluarga Hao Ren dengan cukup baik. Jika kuil Naga Dewa menyentuh Zhen Chongming, Hao Ren akan bersedia untuk menghadapi kuil Dewa Naga. Aku harap kamu mengerti situasi ini. Dengan kekuatan Zhen Chongming sebagai binatang iblis transformasi rilem, itu bisa menjadi Raja Iblis kecil di Laut Setan. Jika dia dalam suasana hati yang buruk dan membuat gelombang, East Ocean City akan menderita akibat bencana. Adapun Qiu Niu, dia tidak terlalu peduli dengan manusia. Yue Zilong menatap Hao Ren melalui lensanya. Kuil Dewa Naga bisa menahan pembudidaya naga tetapi tidak Raja Iblis. Raja Iblis yang muncul di East Ocean City ini mungkin adalah sahabat Zhen Chongming atau musuh. Jika dua Raja Iblis bertarung di East Ocean City, dapatkah kamu bayangkan betapa buruknya itu? Yue Zilong bertanya pada Hao Ren. Hati Hao Ren tenggelam. Kata-kata Yue Zilong langsung melintas di benaknya. Seorang wakil kepala kuil-kuil Dewa Naga secara pribadi keluar untuk mengatasi situasi yang berubah. Raja Iblis yang berkeliaran di East Ocean City belum muncul. Aku akan memberimu 2 tugas untuk saat ini. Pertama, perhatikan Zhen Chongming. Kami tidak akan melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Namun, jika ada perubahan situasi di Laut Setan, aku akan segera bertindak. Kedua, dinamika kekuatan di East Ocean University agak kacau. Aku akan memberi kamu seminggu untuk dengan cepat mengatur pasukan naga kecil di kampus, kata Yue Zilong samar. Hao Ren berpikir sejenak dan mengangguk. Yakin? Tahun ini,
banyak pembudidaya naga datang ke East Ocean University. Lingkaran kecil asli pembudidaya naga berkembang, dan mereka mungkin menyebabkan potensi kekacauan. Su Han sibuk dengan kultivasi dan tentu saja tidak punya waktu untuk mengelola hal-hal kecil ini. Pada saat yang sama, Zhen Chongming seperti magnet, menarik Raja Iblis lainnya. Para pembudidaya yang benar ini di East Ocean University, yang berada di seberang jalan dari sekolah dasar Lingzhou, masih muda dan mungkin menyebabkan masalah. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu beberapa catatan pemecah arai. Yue Zilong mengeluarkan 3 catatan berwarna perak dan dengan lembut melemparkannya ke tangan Hao Ren. Aku tahu bahwa kamu aktif di surga kelima. Catatan pemecah susunan ini dapat mematahkan semua formasi susunan dan bidang energi yang dibuat oleh pembudidaya manusia. Kamu bisa datang dan pergi dengan bebas dengan ini, dan mereka bisa menyelamatkan hidup kamu bila perlu. Petik 2. Setelah semua ini ditangani, aku akan datang kepada kamu. Hao Ren mengambil 3 catatan pemecah arai dan memasukkannya ke dalam kalungnya sebelum berjalan keluar dari kantor. Kunci-kunci yang akan memecahkan banyak masalah tampaknya ada di tangannya. Raja Iblis yang keluar dari lautan iblis harus memiliki banyak harta dengannya. Bab 539. Hao Ren berjalan di luar gedung administratif dan memeriksa waktu. Periode ketiga dan keempat di pagi hari akan segera dimulai. Hao Ren memiliki mata kuliah pilihan, apresiasi film, dan dipilih untuk mengisi kredit. Kursus akan berlangsung di gedung akademik D, dan Hao Ren menemukan ruang kelas 203. Kelas baru saja dimulai. Di ruang kelas, klip klasik film Hollywood diputar. Lampu redup, dan Hao Ren membuka pintu dan berjalan diam-diam. Gongzi, Lu Linlin dan Lu Lili berbisik. Mereka duduk di tengah kelas dan meninggalkan tempat duduk untuk Hao Ren. Hao Ren berjalan dan melihat Xie Yujia dan Zhao Yanzi juga. Bagaimana kabarmu masih di sini? Hao Ren menurunkan suaranya dan bertanya pada Zhao Yanzi. Linlin dan Lili membawaku ke sini. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu, kata Zhao Yanzi. Hao Ren menatap saudara Lu. Mereka berdua tersenyum dan disuap oleh Zhao Yanzi dengan 2 es krim. Xie Yujia menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan melambai dan menyuruhnya duduk. Meskipun ini adalah kelas kecil, itu adalah mata kuliah pilihan publik, jadi ada siswa dari semua tahun dan semua program. Tidak ada masalah besar dengan menggabungkan Zhao Yanzi di dalamnya. Dalam apresiasi film, instruktur akan memberi ceramah tentang teknik naratif film, penampilan aktor, tema, dan gaya. Kemudian, para siswa akan berdiskusi sendiri. Lebih dari setengah kelas menonton film, dan para siswa harus menyerahkan beberapa ratus kata ulasan film seminggu. Untuk ujian akhir, para siswa hanya perlu menyerahkan kertas kecil beberapa ribu kata untuk 2 kredit. Kelas di universitas hanya menonton film. Seberapa nyaman? Zhao Yanzi memegang secangkir teh hijau es dan berkata sambil minum. Dibandingkan dengan kehidupan universitas yang santai, kehidupan sekolah menengahnya adalah neraka. Hao Ren terdiam. Dia memegang pundaknya, mengangkatnya, dan memindahkannya ke samping. Kemudian, dia duduk di sebelah Xie Yujia. Apa prosedur untuk memulai klub di sekolah? Hao Ren bertanya padanya. Kenapa kamu bertanya padaku tentang ini tiba-tiba? Xie Yujia menatap Hao Ren dengan terkejut. Katakan saja padaku bagaimana melakukannya, kata Hao Ren. Klub jenis apa yang ingin kamu mulai? Klub kaligrafi. Tidak ada klub seperti itu di sekolah, kan? Kurasa tidak. Ini akan menjadi sangat khusus, dan tidak banyak orang yang akan berpartisipasi. Xie Yujia sangat terkejut bahwa Hao Ren tiba-tiba ingin memulai sebuah klub. Namun, selama Hao Ren tertarik, dia akan menemaninya bahkan jika mereka adalah 2-1-nya anggota. Baiklah, mari kita lakukan itu. Prosedur apa yang harus aku lalui? Hao Ren bertanya lagi. Tidak apa-apa. Izinkan aku membantu kamu melakukannya. Aku lebih akrab dengan OSIS. Aku akan bisa membuatnya disetujui dalam 2 hari. Jika prosesnya terlalu lambat, aku akan bertanya kepada wakil kepala sekolah Lu, kata Xie Yujia sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Yujia. Hao Ren santai. Dia tidak terlalu akrab dengan proses dan peraturan ini. Dengan bantuan Xie Yujia, itu akan mudah. Tidak apa-apa. Xie Yujia tersenyum dan dengan lembut memukul bahu Hao Ren. Hao Ren sangat serius dan sopan terhadap Yujia, dan dia tidak terbiasa dengannya. Duduk di sisi kanan Hao Ren, Zhao Yanzi melihat Hao Ren dan Xie Yujia saling berbisik.
Xie Yujia juga tampak menggoda dan menabrak bahu Hao Ren. Zhao Yanzi tiba-tiba menjadi cemburu, menggigit bibirnya. Oh, dan kapan Zhen Chongning akan mulai sekolah? Hao Ren bertanya kepada Xie Yujia lagi. Sebagian besar sekolah dasar dan menengah mulai sekolah besok. Dia harus pergi ke sekolah besok juga, jawab Xie Yujia. Oke. Hao Ren jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Zhao Yanzi memutar tubuhnya dan membungkuk. Punggungnya yang lembut menekan sisi tubuh Hao Ren. Apa yang kamu lakukan? Hao Ren menatapnya dengan aneh. Zhao Yanzi cemberut dan tidak menjawab. Hao Ren melihat ke depan dan melihat beberapa pasang-pasangan siswa saling bersandar di kegelapan ruang kelas. Kursus seperti ini adalah tempat alami untuk berkencan sambil mendapatkan kredit. Instruktur yang bertanggung jawab atas kursus tidak peduli tentang ini. Sudah umum bagi mahasiswa hingga saat ini. Melihat bahwa Zhao Yanzi mengambil inisiatif untuk bersandar pada Hao Ren, Lu Linlin dan Lu Lili menyeringai. Gongzi mereka lambat merespons, tetapi Zumu kecil berperilaku sangat menarik. Mereka awalnya ingin menerapkan rencana pil racun sehingga Hao Ren akhirnya akan jatuh cinta dengan mereka berdua, tetapi Zhao Yanzi terlalu dekat dengan Hao Ren, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan rencana tersebut. Duduk di sisi kiri Hao Ren, Xie Yujia melihat Hao Ren sedikit condong ke depan dengan ekspresi malu dan Zhao Yanzi bersandar pada tubuh Hao Ren. Dia merasa sedikit cemburu dan sengaja bersandar di bahu Hao Ren juga. Dia selalu berusaha menyerah kepada Zhao Yanzi setiap saat, tetapi sekarang Zhao Yanzi datang ke kelas universitas. Xie Yujia tidak senang dengan ini. Karena Zhao Yanzi sangat provokatif, Xie Yujia juga menjadi sedikit tidak rasional. Jika Zhao Yanzi ingin bertarung, dia akan bertarung. Oke, kita sudah melihat klip The Matrix ini. Instruktur wanita yang duduk di depan tiba-tiba menyalakan lampu di ruang kelas. Pasangan siswa yang sedang berpelukan saling berpisah dengan tergesa-gesa. Hao Ren memiliki Zhao Yanzi di sebelah kanan dan Xie Yujia di sebelah kiri dengan Lu Linlin dan Lu Lili dengan riang bersandar pada Zhao Yanzi, secara tidak langsung bersandar pada Hao Ren. Zhao Yanzi dan Xie Yujia, yang bertarung dalam pikiran mereka, setengah berdetak terlalu lambat, dan siswa lajang laki-laki di belakang semua melihat adegan itu dan terkejut. 4 gadis cantik bersandar pada satu pria. Ini sangat membuat mereka malu. Hao Ren terbatuk 2 kali karena malu dan sedikit mendorongnya dengan tangannya. Meskipun sangat nyaman untuk disandari oleh 2 gadis cantik, dia tidak tahu malu. Namun, Zhao Yanzi secara resmi akan mulai sekolah besok, jadi dia akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk kehabisan sekolah di masa depan. Sekolah menengah Lingzhou dikenal dengan kurikulum akademisnya yang ketat. Meskipun tidak bisa sepenuhnya menghentikan siswa dari berpacaran, manajemen sekolah masih sangat tangguh dalam hal ini. Siswa itu, tolong jawab pertanyaan ini. Dalam klip Matrix ini, apa efek tembakan peluru itu? Instruktur wanita itu menunjuk ke Zhao Yanzi dengan jarinya dan bertanya. Bu, peluru. Zhao Yanzi sibuk cemburu dan tidak menonton film sama sekali. Kursus aku sederhana, tetapi kamu tidak bisa hanya datang ke sini mendapatkan kredit gratis. Instruktur wanita agak tidak puas. Siapa namamu? Xie Yujia, jawab Zhao Yanzi. Ketika Xie Yujia mendengar Zhao Yanzi mengatakan namanya, dia tiba-tiba membelalakkan matanya. Zhao Yanzi ini terlalu buruk, pikirnya. Instruktur wanita mengeluarkan daftar siswa dan menemukan nama, Xie Yujia. Dia memeriksanya dengan ballpoint dan berkata, baiklah, duduk dan tonton filmnya dengan serius. Jelas, instruktur wanita mengurangi beberapa poin dari nilai partisipasi kelas Xie Yujia. Oke, instruktur. Aku pasti akan memperhatikan di masa depan. Zhao Yanzi terkejut dan gembira pada saat yang sama, dan dia duduk dengan riang. Xie Yujia menggertakkan giginya dan menatap Zhao Yanzi dengan marah. Untuk mata kuliah pilihan ini, siswa hanya perlu menyerahkan kertas sederhana dan tidak memiliki ujian. Oleh karena itu, partisipasi kelas sangat penting. Instruktur wanita dari kursus elektif ini mengurangi poin Xie Yujia. Di kelas berikutnya, dia mungkin tidak perlu mengingat perbedaan antara Xie Yujia dan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi duduk kembali di sebelah Hao Ren dan menatap Xie Yujia dengan bangga dengan matanya yang menyipit. Dia gugup dan tidak tahu dengan siapa dia harus menjawab. Dia menarik nama Xie Yujia tanpa berpikir dan tidak tahu bahwa Xie Yujia sangat peduli dengan nilai dirinya. Baiklah. Instruktur wanita meletakkan daftar nama di podium. Kami akan melihat klip berikutnya. Aku harap semua orang akan menonton film dengan serius.
Jangan seperti Xie Yujia dan menonton dengan setengah hati. Instruktur wanita menggunakan Xie Yujia untuk memperingatkan siswa lain. Itu adalah trik umum yang digunakan instruktur di kelas 1. Ketika dia berbicara, dia memutar klip video berikutnya dan mematikan lampu di ruang kelas. Xie Yujia marah. Ini adalah pertama kalinya dia dikritik di kelas oleh seorang instruktur di depan umum, dan dia dihukum karena Zhao Yanzi. Namun, Zhao Yanzi sama sekali tidak terlihat bersalah. Dia mendengus dan bersandar di bahu Hao Ren lagi. Xie Yujia sangat gila. Dia tidak pantas menerima ini. Zhao Yanzi bahkan tidak meminta maaf karena menyamar sebagai dirinya. Oke, Hao Ren dengan lembut menepuk lengan Xie Yujia mencoba menghiburnya. Xie Yujia memiliki temperamen lembut, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan mengambil semua yang dilemparkan kepadanya. Wanita manapun bisa menakutkan ketika dia marah. 2 periode apresiasi film berakhir, dan mereka berlima keluar dari ruang kelas. Melotot antara Xie Yujia dan Zhao Yanzi tidak lagi biasa. Hao Ren, aku akan membantu kamu di sore hari dan mencoba menyelesaikan semua prosedur. Xie Yujia menahan amarahnya dan berkata kepada Hao Ren. Aku akan pergi denganmu, kata Hao Ren. Tidak dibutuhkan. Begitu Xie Yujia mengatakan itu, Zhao Yanzi segera berkata kepada Hao Ren, ada restoran barbecue di Hongji Square. Enak, dan Ling dan gadis-gadis ingin mencobanya. Mereka hanya mengirim SMS kepada aku dan mengatakan bahwa mereka sudah bangun dan menunggu kami di Hongji Square. Kamu tidak akan membelikan kami barbecue. Zhao Yanzi menatapnya dengan mata berair. Sepertinya dia akan memperkenalkannya kepada teman-teman sekelasnya hari ini secara resmi. Mereka semua adalah teman sekelasmu. Mungkin lain kali, kata Hao Ren. Ketika dia mendengar Hao Ren mengatakan ini, Zhao Yanzi mengambil ponsel kecil pinknya dan mematikannya. Hei, apa kalian di sana? Paman sangat pelit dan tidak ingin membelikanmu makanan. Hei, Hao Ren meraih ponselnya. Kapan aku mengatakan itu? Oh, Paman berubah pikiran dan berkata bahwa dia sangat murah hati dan akan membelikanmu barbecue. Kamu menunggu, kan? Kami akan segera datang. Zhao Yanzi menutup telepon dan menyeret Hao Ren ke tangga. Hao Ren diseret olehnya tanpa daya. Cilde, kamu membelikan kami makan malam-malam ini. Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di belakang dan berteriak. Akan ada teman sekelas Zhao Yanzi, mereka tidak akan ikut bersenang-senang, tapi Hao Ren juga harus membelikan mereka makan malam untuk menjaga keadilan. Sumo besar, Gongzi tidak akan bias. Mereka segera menghibur Xie Yujia. Xie Yujia menghela nafas sedikit, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Zhao Yanzi telah menyerang dengan ganas. Namun, dia tidak bisa benar-benar melawan Zhao Yanzi karena yang terakhir jauh lebih mudah. Xie Yujia menyentuh busur iblis di lehernya dan berpikir, aku bisa pergi ke surga kelima dan berlatih memanah. Aku tidak percaya bahwa Zhao Yanzi dapat mengalahkan aku. Bab 540. Jika kamu tidak memiliki cukup uang saku, aku akan memberimu sedikit sehingga kamu dapat membelinya makanan. Aku tidak akan pergi, kata Hao Ren kepada Zhao Yanzi ketika dia menarik Hao Ren keluar gedung. Dia tidak tertarik berurusan dengan gadis-gadis kecil di sekolah menengah. Kamu harus pergi. Zhao Yanzi membaca jadwal Hao Ren sebelumnya dan tahu bahwa dia tidak punya kelas di sore hari. Dia mendorong Hao Ren ke depan sepeda dan kemudian meletakkan kunci di tangannya. Hao Ren terpaksa pergi dan tidak punya cara lain. Dia berpikir bahwa Zhao Yanzi akan mulai sekolah besok, dan kelas 9 memiliki beban kerja yang berat, artinya dia mungkin tidak akan bisa mengganggunya setiap hari. Dia mengendarai sepeda dan membawa Zhao Yanzi ke Hongji Square. Langit agak suram. Sepertinya badai akan datang. Duduk diam. Hao Ren mengingatkannya. Oke. Zhao Yanzi mengangkat wajahnya ke punggung Hao Ren dengan gembira dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Haha, tidak peduli apa, Hao Ren masih peduli padaku. Pikirnya. Boom, sepeda melesat maju seperti mobil, dan Zhao Yanzi berteriak dan meraih pinggang Hao Ren dengan tergesa-gesa agar dia tidak jatuh. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi keruh. Sepeda bergegas ke gerbang barat sekolah, menuju ke Hongji Square. Ling dan gadis-gadis lain sedang menunggu Zhao Yanzi di pintu masuk lapangan Hongji. Mereka dengan riang melompat dan melambai ketika mereka melihatnya. Kedatangan. Datang. Zhao Yanzi meraih lengan Hao Ren dengan satu tangan dan melambai kepada mereka dengan tangan lainnya. Hao Ren agak malu. Jika dia saudara Zhao Yanzi, tidak apa-apa.
Tapi sebagai pacar dan tunangannya, itu sedikit. Hao Ren memarkir sepeda di area parkir Hongji Square. Sueling, Guyan, dan Liu Qiki yang mengenakan seragam biru muda segera mengitarinya. Dengan ekspresi penasaran, mereka memandang Hao Ren dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terakhir kali ketika Hao Ren pergi ke asrama Zhao Yanzi untuk membantu, dia tidak berkomunikasi dengan mereka. Paman berkata bahwa dia akan membelikan kita barbeque. Zhao Yanzi melompat dari kursi belakang sepeda dan berkata dengan gembira. Terima kasih, Paman. Ketiga gadis itu berteriak serempak. Hao Ren mulai berkeringat dan berpikir, apa ini? Bergemuruh, hujan mulai turun dari awan gelap. Ah, hujan. Zhao Yanzi segera mengambil lengan Hao Ren dan menyeretnya ke seberang jalan ke toko barbeque di sisi yang berlawanan. Tangan kecilnya memegang erat Hao Ren. Rasanya seperti refleks alami. Ling dan gadis-gadis lain mengikuti di belakang. Mereka memandang Hao Ren dan Zhao Yanzi yang berdiri bersama dan sedikit basah dan merasa mereka cocok satu sama lain. Zhao Yanzi menyadari bahwa dia memegang Hao Ren dan tersipu. Dia mengambil kembali lengannya dan berkata, oke. Baik. Karena paman mengatakan bahwa dia memperlakukan semua orang, kamu harus mencoba yang terbaik untuk makan. Yai. Ketiga gadis itu langsung duduk dan mengambil menu. Hao Ren mulai berkeringat lagi. Dia tidak pandai berurusan dengan gadis-gadis kecil dari sekolah menengah. Di luar, hujan deras-deras segera menutupi Hongji Square seperti tirai putih. Tidak ada siswa di lapangan di luar. Panas dan beruap di toko barbeque, yang sangat kontras dengan hujan badai di luar. Ling dan gadis-gadis lain tidak pergi dengan mudah pada Hao Ren dan memesan semua jenis tusuk daging dan berbagai minuman lezat. Biarkan aku memperkenalkannya secara formal. Ini BF aku, Hao Ren. Kamu bisa memanggilnya paman jika mau. Zhao Yanzi berkata, bersandar pada Hao Ren dan menghadap tiga teman sekamarnya. Paman. Ketiga gadis itu tersenyum dan berteriak bersama. Hao Ren sedikit menundukkan kepalanya dan berkeringat keras. Gadis-gadis kecil saat ini memberinya banyak tekanan. Kesenjangan generasi, pikirnya. Dia mengantisipasi bahwa akan ada lebih banyak perempuan, tetapi ternyata hanya ada 3 teman sekamar Zhao Yanzi. Tampaknya Zhao Yanzi juga tahu batas. Paman, aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Ini Sueling, kita semua memanggilnya Ling. Ini Guyan, kami memanggilnya Yan Yan, tetapi kamu tidak bisa memanggilnya begitu. Ini Liu Qiki, kami memanggilnya Qiki. Zhao Yanzi memperkenalkan 3 teman sekelasnya ke Hao Ren. Halo, jawab Hao Ren. Meskipun mereka duduk bersama dan makan, dia masih belum terbiasa. Paman sangat pemalu, goda guyu. Hao Ren tersenyum tak berdaya. Siapa yang mengira ia perlu bertemu teman sekelas Zhao Yanzi? Pada saat ini, pelayan membawa selusin tusuk sate domba ke meja mereka. Terima kasih, Paman. Mereka mengambil tusuk sate yang berbau lezat dan berterima kasih kepada Hao Ren. Mereka makan tusuk daging dan mengobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan awal sekolah. Misalnya, mereka berbicara tentang bagaimana Zhao Yanzi tidak mengenakan seragam sekolah, yang akan membuat mereka dimarahi oleh para guru di pertemuan kelas pada sore hari, bagaimana orang tua mereka memaksa mereka untuk melihat-lihat buku teks mereka, dan bagaimana Zhao Yanzi berperingkat tinggi dalam ujian akhir terakhir. Ini adalah hari terakhir liburan musim panas mereka sebelum sekolah dimulai, sehingga sebagian besar siswa yang akan naik sudah tiba di sekolah menengah Lingzhou yang baru. Setelah 1 atau 2 hari meneliti, mereka sudah terbiasa dengan Hongji Square. Oleh karena itu, siswa sekolah menengah sering terlihat dalam 2 hari terakhir di sini. Badai hujan tiba-tiba berhenti, dan sekelompok pelanggan lain datang ke restoran. Itu Yuking dan teman-temannya dari kelas 6, Ling melirik pintu dan berkata, jangan khawatir tentang mereka. Zhao Yanzi sedikit menoleh, pura-pura tidak melihat mereka. Para siswa yang datang melihat Zhao Yanzi, dan dia memimpin teman-temannya datang untuk menyapa. Pemimpin itu tinggi dan langsing, tampak lebih dewasa. Dia menatap Zhao Yanzi dan kemudian pada Hao Ren yang berada di samping Zhao Yanzi dan berkata, mengapa kamu tidak memperkenalkan kami? Hanya saudaraku. Tidak ada yang perlu diperkenalkan, jawab Zhao Yanzi. Aku dengar dia pacarmu. Kamu pendiam, tapi kamu sebenarnya sangat baik, menjadikan dirimu pacar yang ada di universitas. Demikian gadis itu membeberkannya dan berkata. Zhao Yanzi tampak tidak sabar dan tidak memperhatikannya. Sekolah menengah Lingzhou memiliki fakultas yang kuat, sehingga banyak orang berpengaruh mengirim anak-anak mereka untuk belajar di sana.
Namun, sekolah khawatir bahwa latar belakang keluarga siswa akan terlalu bervariasi dan menimbulkan konflik, sehingga mereka juga menerima siswa biasa. Semua siswa itu dimasukkan ke dalam kelas 2, yang merupakan aturan tidak tertulis dari sekolah menengah Lingzhou. Seperti Ling, Guyan dan Liu Qixi, latar belakang keluarga mereka relatif biasa. Mereka senang bermain sesekali, tetapi mereka masih rajin belajar. Melihat bahwa Zhao Yanzi mengabaikannya, gadis ini tidak bisa menahannya dan menyentuh meja dengan tangannya. "Zi, kenapa kamu tidak bicara?" Meja itu tidak terpasang ke tanah. Ketika disentuh, beberapa tusuk sate yang ada di piring terguling dari meja. Ini langsung memprovokasi Zhao Yanzi. "Apa yang kamu lakukan, Yu Qing?" "Hei, kenapa begitu galak?" Yu Qing memandang Zhao Yanzi dan kemudian pada Hao Ren. Hao Ren tidak memakai kacamata, tapi dia masih terlihat sopan dan lembut. Yu Qing mendengar tentang Hao Ren mengendarai Ferrari untuk menjemput Zhao Yanzi sebelum liburan musim panas. Tapi sekarang melihat Hao Ren secara langsung, dia merasa bahwa dia hanya seorang mahasiswa yang sangat biasa. Yu Qing juga mendengar bahwa ibu Zhao Yanzi telah mengendarai Ferrari untuk menjemput Zhao Yanzi beberapa kali sebelumnya, jadi dia curiga bahwa ibu Zhao Yanzi bekerja di sebuah toko penyewaan mobil. Menggunakan mobil sekali atau dua kali adalah normal. Selain itu, dia melihat pakaian Hao Ren, yang merupakan kemeja tanpa merek. Juga, kalung, dompet, dan ponsel yang diletakkan di atas meja juga bukan dari merek-merek terkenal. Dia tidak terlihat seperti anak dari orang tua kaya. Dibandingkan dengan terakhir kali ketika dia dengan sengaja berpakaian untuk menjemput Zhao Yanzi dengan Ferrari, dia benar-benar terbuka hari ini. Hao Ren awalnya tidak ingin berpartisipasi dalam pertengkaran antara gadis-gadis sekolah menengah. Setelah melihat bahwa Zhao Yanzi tidak berbicara dan akan meletus, dia berkata, "Kami makan di sini. Tidak bisakah kamu berkumpul di sekitar sini? Sudah sangat panas." Kata-kata Hao Ren cukup sopan, yang membuat Yu Qing mengkonfirmasi bahwa Hao Ren jelas bukan dari keluarga kaya. Dia tersenyum dan berkata, "Zi, pacarmu sangat murah hati, membelikanmu barbecue. Begitu mahal." Ketika dia menyelesaikan kalimat ini, dia membawa 5 gadis ke sebuah meja di toko. Zhao Yanzi mengepalkan tangannya dan hampir bergegas menghajarnya. Yu Qing mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba berbalik. "Zi, siapa nama pacarmu?" "Kebetulan sepupu aku juga di East Ocean University. Aku akan membiarkan dia bertanya-tanya, kalau-kalau kamu dibohongi." Kata-katanya terdengar seolah dia memikirkan Zhao Yanzi, tetapi nada mengejek itu jelas. "Siapa nama sepupumu?" tanya Hao Ren padanya. Yu Qing sedang menunggu kalimat ini. Dia tersenyum bangga dan berkata, "Sepupu aku adalah Huang Suji. Kamu harus mengenalnya di East Ocean University." Puff, Hao Ren hampir tersedak napasnya sendiri dan kehilangan cengkeraman cangkir di tangannya. Dia adalah sepupu Huang Suji. Tidak heran dia berlaku seperti itu, pikirnya. Yu Qing melihat reaksi Hao Ren dan bahkan lebih bangga. "Hei, apa kamu takut?" Matanya tertuju pada Zhao Yanzi. "Jangan main-main denganku di sekolah. Kalau tidak, aku akan membiarkan sepupuku mengajari pacarmu pelajaran." Dia membuang kalimat ini dengan sombong dan akhirnya duduk di mejanya. Dia membenci Zhao Yanzi karena semua cowok yang disukainya menyukai Zhao Yanzi, jadi dia kehilangan banyak wajah. Secara khusus, dia mengambil inisiatif untuk mengejar Xie Xiaofeng yang berada di departemen sekolah menengah, tetapi dia menolak pengakuannya dan mengundang Zhao Yanzi ke karaoke sebagai gantinya. Apa yang baik tentang Zhao Yanzi? Mengapa semua anak laki-laki menyukainya? Setiap kali dia memikirkan hal ini, Yu Qing akan mengalami demam cemburu di matanya. Kurang ajar. Zhao Yanzi menoleh ke Yu Qing dan mendengus. "Zi, lupakan saja. Jangan khawatir tentang orang-orang seperti ini." Melihat Zhao Yanzi menjadi marah, Ling dan gadis-gadis lainnya dengan cepat berusaha menghiburnya. Keluarga Yu Qing memiliki bisnis dan uang. Juga, rumor mengatakan bahwa dia juga memiliki seorang paman yang merupakan wakil wali kota. Ling dan gadis-gadis lainnya bersikap tenang, karena mereka khawatir Zhao Yanzi akan menderita. Zhao Yanzi menggertakkan giginya dan berbalik untuk bertanya Hao Ren, "Siapa Huang Suji?" "Seorang idiot. Jangan khawatir tentang dia," jawab Hao Ren. Zhao Yanzi populer di sekolah, tetapi dia tidak pernah menggertak orang lain. Hao Ren tidak ingin melihat Zhao Yanzi diintimidasi, tetapi dia juga tidak ingin bertengkar dengan seorang gadis sekolah menengah. Tiba-tiba dia punya ide. Memikirkan hal ini,
Dia menoleh ke gadis bernama Yuking dan berkata, katakan pada sepupumu untuk datang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.